hukum itu ada. Nah, sebenarnya etika itu, ya, yang melanggar etika itu mestinya dia tahu bahwa dia sudah melanggar hukum, sudah melanggar etika itu ya. Nah, permasalahannya, apakah pimpinan-pimpinan negara itu ada etikanya? Ya, pasti di tulisan saya, di tulisan saya itu kita menuju ke pasal 7 dan seterusnya Undang-Undang Dasar, ya, pasal 9 bahwa presiden mengangkat sumpah. Sumpah itu adalah hukum. Nah, dalam konteks ini, ya, ada dalam teori hukum itu, ya, dari si Lawrence Fishman mengatakan sistem hukum itu ada 3 elemen, ya, dilihat dari substansi, struktur, dan culture-nya. Nah, culture-nya inilah yang menyusun etika. Nah, mengenai etika hukum itu, ya, soal pimpinan diperjelas oleh ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 mengenai etika berbangsa. Ya, di dalam TAP MPR itu jelas semua pimpinan bla 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 bla. Yang penting di sini jujur, adil, teladan, dan mengetahui rasa malu. Ya, ini ya disebut lah, ini bukan kata-kata saya. Ya, TAP MPR bilang itu salah satu etika pejabat itu harus mempunyai rasa malu. Ya, nah, jadi ya, saya kira ini karena waktunya singkat, saya kira. Nah, di dalam teori atau asas doktrin di dalam hukum, apabila hukum negara itu tidak bisa dilaksanakan, akan menggunakan hukum alam. Ya. Jadi saya kira itu ada saya kutip dalam bahasa Latinnya. Nah, dalam mengakhiri ini saya cuma mau mengingatkannya. Itu kata-kata lagi ya. Satu kali ini kau sakiti hatiku, aku maafkan. 2 kali kau sakiti hatiku, masih juga aku maaf. Tapi jangan 3 kali aku lawan. Ini kelihatannya situasinya untuk audiensnya ini sudah nggak mau ngomong lagi, maunya langsung turun ke jalan aja Bang Ariman ya. Saya maafkan, memang ini nggak begitu kelihatan ya, dari sini terang, di sana gelap, tapi saya tadi lihat ujung, kalau nggak salah itu ada Bang Faisal Basri. Ya. Sama Sri Mulyani nggak datang hari ini? Saya pikir berhasil membujuk Ibu Sri Mulyani mundur dan diajak sini gitu Bang Faisal Basri. Oke, mari kita dengar berikutnya Bung Sidarta Mukhtar dulu ya. Silakan Bung, Anda waktunya mungkin sekitar 7-10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan para hadirin. Pertama-tama saya mohon maaf karena sebetulnya ada sangat banyak peserta atau tokoh di depan saya ini yang sangat otoritatif untuk membicarakan bagaimana nasib bangsa ini di ujung periode Jokowi. Karena ternyata kalau dirumuskan secara teoritik itu dinasti politik ditambah dengan oligarki, ternyata kehancuran demokrasi di Indonesia ditambah Jokowi hancur, sama dengan hancur. Jadi sebenarnya kalau kita mempelajari aspek politik, antropologi dan sosiologi, misalnya Kunto Wijoyo dan Kuncharaninggrat itu merumuskan begini kurang lebih, bahwa kalau kita menggunakan demokrasi yang nilai-nilai dan kaidah demokrasi ini diekspor dari barat, maka konsekuensinya harus ada tahap-tahap demokratisasi untuk kemudian membentuk nilai-nilai baru. Karena misalnya dalam 1000 tahun di Eropa, pembentukan nilai-nilai dan budaya masyarakatnya, liberalisme dan sebagainya, kemudian ujungnya adalah mereka membuat sistem demokrasi. Apakah demokrasi perwakilan atau demokrasi presiden secara langsung. Nah, kita menggunakan demokrasi ini dengan sangat luar biasa. Kalau dalam perspektif Bang Firman, ini sudah 50 tahun memperjuangkan demokrasi. Nah, ternyata sampai pada hari ini setelah 25 tahun kita menjalankan demokrasi secara liberal dan
kita lakukan berbagai perubahan dalam konstitusi di dalamnya. Nah, persoalannya adalah apakah demokrasi ini masih kompatibel, masih relevan, atau adalah sesuatu yang harus diperjuangkan ke depan. Tentu saja untuk memperbaiki aspek-aspek yang menjadi kekurangan. Kekurangannya adalah masyarakat sipil yang kurang menopang. Yang kedua, faktor industrialisasi yang tidak mendukung. Yang ketiga, konsekuensinya partisipasi termobilisasi masih sangat dominan. Nah, itu elemen-elemen yang saya kira menyebabkan demokrasi kita sangat rentan untuk dikendalikan oleh sekelompok orang yang ingin berkuasa dengan cara yang salah. Nah, menurut asesmen kami di Indemo dalam 1 tahun terakhir bahwa kerusakan demokrasi ini disebabkan oleh gaya kekuasaan Jokowi yang otoriter, bahkan yang tidak percaya dengan demokrasi. Nah, jadi kalau kita menggunakan misalnya kerangkanya Anderson, bahwa memang politik Jawa itu homogen, dia tidak ada nilai-nilai demokrasinya yang bisa menopang untuk ke arah mana bangsa ini dituju. Nah, kemudian yang kedua adalah saya mengikuti podcast ya dari Pak Efes Lapata, misalnya Ibu Tony Bakri di sini, kemudian Pak Faisal dan lain-lain ya. Saya pada akhirnya menyimpulkan bahwa kekuatan yang akan mendukung demokratisasi ini masih ada, tokoh-tokoh atau aktor-aktornya. Nah, persoalannya adalah bagaimana kekuatan ini bukan lagi untuk melembagakan state, dalam pengertian bahwa suprastruktur kekuasaan itu harus dibenahi, karena ini pada akhirnya ternyata bongsor, tidak mendukung ke arah situ. Tapi yang justru sangat penting untuk kita dorong adalah bagaimana spirit Malani, dan ini sebagai spirit untuk membangun civil society, bagaimana untuk memperkuat kembali demokrasi, dan bagaimana demokrasi ini bisa mengarahkan kepada ide sesuai dengan yang ada di dalam ideologi Pancasila itu. Saya ingin bertanya bahwa apakah karena bangsa Indonesia ini memiliki sistem ideologi atau sistem nilai yang terlalu ambisius. Kelas menengah melawan. Jadi yang pertama adalah kita memiliki namanya konsep teokrasi karena ada ketuhanan yang Maha Esa di situ. Yang kedua adalah kita memiliki prinsip kemanusiaan. Kemanusiaan titik itu komunisme, sosialisme. Tapi kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah sistem sendiri yang seperti yang dirumuskan oleh para konservatif. Yang ketiga adalah nasionalisme. Itu sebuah gagasan yang paling berpusat di abad ke-18-19. Yang keempat adalah demokrasi. Yang kelima adalah keadilan sosial justice, keadilan sosial. Jadi yang saya katakan di sini adalah apakah di dalam membangun kembali demokrasi yang sudah rusak di era Jokowi ini perlu lebih fokus kepada satu atau dua di antara prinsip kebangsaan yang menjadi PR kita ini. Artinya dalam 5 tahun ke depan, dalam pemilu 2024 ini akan mendorong apakah nasionalisme atau apakah itu keadilan sosial dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau sedikit membaca apa yang saya tulis di makalah tentang demokrasi, teori dan prakteknya di Indonesia, kami ya kebetulan saya belajar di Universitas Indonesia untuk doktoralnya, kemudian saya menyimpulkan bahwa proses membangun demokrasi ini memerlukan waktu yang tidak sedikit memang. Kalau Bang Hariman ini sudah 40 tahun, apakah kita ke depan ini juga akan terus membangun demokrasi sampai 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, bahkan 200 tahun ke depan? Artinya kita harus membayangkan kalau negaranya adalah demokrasi, harus siap dengan berbagai proses yang panjang. Di dalam proses yang panjang itu memerlukan ada accountability di situ, perlu ada akuntabilitas itu, perlu ada berbagai hal yang mendukung ke sana sini. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa satu-satunya yang perlu kita selamatkan adalah bagaimana mengakhiri pemerintahan Jokowi ini menuju kepada era baru yang jauh lebih demokratis dan bermartabat. Terima kasih. Saya ini
kebatinan yang lain. Ini kelihatannya kalau yang ngomong teori dan sebagainya pada teriak-teriak gitu ngomong turunkan Jokowi langsung setuju semua. Kacau ini Bang Hariman ini. Tapi kita dengar dulu lah ya. Bung Zainal Erlangga ini kita undang juga untuk bicara. Nanti setelah itu saya akan kembalikan ke floor dan saya ambil proses yang demokratis. Siapa yang mau kita bicara rame-rame nanti kita pilih ya. Karena saya banyak yang mau bicara saya tahu, tapi nggak mungkin satu persatu. Tapi nanti saya serahkan aja ke floor ya gitu ya. Oke Bung Zainal. Dulu Bang Hariman bilang kami masih bocah-bocah. Teori udah kebanyakan, teori. Bang Hariman yang ngajarin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hariman yang saya hormati, Pak Gatot, Bang Faisal Basri, Bu Supril. Ada banyak sini yang saya ingat tapi ada yang lupa namanya. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati dan teman-teman kakak-kakak dan abang-abang mbak semuanya. Hidup rakyat! Hidup demokrasi! Teman-teman semua, kakak abang semua, bahwa hari ini pada momen hari ini kita tiba pada sejarah yang memilukan. Kenapa? Pertama, demokrasi yang dulu kita dudukan di singgasana reformasi. Tapi hari ini kita melihat demokrasi berusaha dilumpuhkan dengan watak feodalisme. Hari ini juga kita melihat dinasti politik yang dulu kita kubur mencoba dibangunkan kembali dalam politik demokrasi prosedural. Dan demokrasi dan perjalanan bangsa Indonesia itu memang penuh dengan berbagai tantangan dan masalah. Pada masa Indonesia baru merdeka, demokrasi parlementer dianut kemudian dirusak oleh hasrat penguasanya dengan demokrasi terpimpin Soekarno yang kemudian mengantarkannya menjadi seorang diktator. Demokrasi terpimpin kemudian dilucuti ketika Soeharto muncul dan menjadi demokrasi Pancasila. Lagi-lagi demokrasi Pancasila pun disalahgunakan dan kemudian menjadi otoriter baru. Reformasi menginginkan demokrasi yang sesungguhnya. Tetapi demokrasi pasca reformasi adalah demokrasi liberal yang terjebak, tergelincir pada permainan uang dan oligarki. Dan 25 tahun reformasi berjalan, seolah pendulum reformasi itu bergerak ke arah yang berlawanan. Dan teman-teman semua, abang-abang semua, hari ini kita menyaksikan bahwa tidak perlu 32 tahun untuk mengacak-acak tatanan nilai demokrasi dan politik. Tidak perlu 20 tahun untuk merusak tatanan demokrasi dan menjadi otoriter. Cukup 5 atau 10 tahun atau 9 tahun demokrasi dihancurkan tatanan dan norma-normanya. Dan kalau kita melihat dari sejarah, pada saat bangsa Indonesia baru merdeka, di rapat BPUPKI yang saat itu anggota yang bersidang ada 66 orang bermusyawarah mendiskusikan bagaimana bangsa ini akan menganut kerajaan, republik atau apa. Dari 66 itu 55 peserta sidang BPUPKI memilih sistem republik untuk negara kita. 6 orang monarki, 2 orang bentuk lain dan 1 orang abstain. Jadi pada masa itu ketika kita baru merdeka, semangat para pendiri bangsa itu menginginkan republik yang melakukan satu penyelenggaraan negara yang dikembalikan kepada publik, kepada rakyat, bukan berdasar keturunan. Dan hari ini, ketika itu terjadi penyimpangan demokrasi, maka sesungguhnya kalau zaman dulu mungkin dengan otoriter, dengan despotisme dengan kekerasan, dengan kesewenang hukum, demokrasi dirusak, kalangan civil society dibungkam. Hari ini tidak begitu polanya. Ancaman demokrasi bukan lagi kejahatan militer. Ini pertemuan aktivis, bukan kuliah. Bukan lagi ada kekerasan yang sifatnya fisik. Tetapi demokrasi ancaman terbesarnya adalah tumbuh dari rahim demokrasi sendiri melalui orang-orang yang ingin melakukan kekerasan dan memanipulasi kekuasaan, menjadikan demokrasi sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya. Oke, sebentar ya. Ini sebentar
Sebentar dulu. Ada coba dengan dulu kita. Karena itu Sebentar dulu, jangan teriak dulu ya. Jangan teriak dulu. Kita hormati, kita kan sama-sama diundang oleh Bang Hariman dan tiga orang ini yang dipilih oleh Bang Hariman untuk bicara. Tolong dihormati ya pembicaraan ini ya. Oke, kita hargai demokrasinya, tapi Anda hormati juga orang lain yang akan bicara. Oke ya. dan teman-teman semua, bangsa semua, di forum ini kita ingin bahwa demokrasi kembali ditegakkan.